Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Ulang tahun adalah satu hari dalam satu tahun yang sangat ditunggu-tunggu setiap orang. Umumnya pada hari ulang tahun, orang yang berulang tahun mendapatkan ucapan selamat, doa, dan hadiah. Namun tidak demikian dengan seorang wanita muda di Dongguan, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Ia mengancam akan melompat dari lantai 19 sebuah apartemen lantaran tidak ada yang ingat ulang tahun yang ke-20. Polisi kemudian berusaha menenangkan wanita yang belakangan diketahui bermarga jin dengan menawarkan makanan dan minuman. Setelah hampir 4 jam, polisi akhirnya berhasil membujuknya untuk masuk kembali ke apartemennya. Kepada polisi ia mengatakan jika dirinya stres karena keluarga meninggalkannya sendirian di rumah di saat ulang tahunnya. Penemuan baru-baru ini di sebuah pemukiman warga di Australia benar-benar bikin bergidik. Bagaimana tidak, seorang kakek tua berusia 80 tahun menemukan seekor kadal raksasa sepanjang 1,5 meter sedang santai menempel di dinding rumahnya. Pria bernama Eric Holland yang mengaku sudah tinggal di area tersebut selama 18 tahun terheran-heran dengan penemuannya ini. Baru kali ini ia menemui seekor kadal yang memanjat tembok dengan ukuran super besar seperti ini. Alhasil, penemuannya ini membuat gempar netizen di jejaring sosial seluruh dunia. Beberapa netizen mengira ini memang asli dan tidak sedikit pula yang mengira ini adalah foto editan semata saja. Sedikitnya 5 orang ahli menduga kalau kadal raksasa ini memang asli. Badai dahsyat Desmond di Eropa baru-baru ini membawa angin, hujan lebat, dan banjir. Akibatnya, sebagian besar pemukiman di beberapa wilayah negara-negara di Eropa pun luluh lantak, termasuk salah satunya adalah Irlandia. Tak hanya bekas material rumah, mobil, hingga kayu, serta pepohonan tumbang saja yang hanyut, hewan ternak juga turut menjadi korban. Beberapa orang di Keller Glen, Irlandia, mulai mencari hewan ternak mereka dengan bantuan Animal Haven Animal Rescue. Selain hewan ternak, mereka juga mencari hewan-hewan liar yang terjebak arus banjir tersebut. Saat tim penyelamat tiba di sebuah bantaran sungai, mereka menemukan seekor keledai sedang terjebak di antara ranting pohon yang hampir tenggelam karena banjir. Dengan sigap, mereka segera menolong keledai tersebut dengan memasangkan pelampung dan menariknya ke daratan. Ketika selamat dan sampai di daratan, keledai ini mendadak meringis senang sehingga membuat orang-orang yang menyelamatkannya gembira. Seorang dokter di desa Jishin, Ji Jungyong, yang berusia 36 tahun, bukanlah dokter biasa. Dokter ini kehilangan salah satu kakinya saat kecelakaan mobil di usia 14 tahun. Karena tak ingin menyerah pada takdir, ia memilih melanjutkan studinya untuk menjadi seorang dokter. Berbekal tongkat yang selalu ia kenakan, sejak dulu, Dokter Ji selalu semangat menjalani pendidikan kedokterannya hingga bertugas di desa Jishin selama kurang lebih 12 tahun lamanya. Kondisi cerah, panas, hujan, siang, ataupun malam, tak pernah menyurutkan langkahnya untuk mengunjungi pasien-pasiennya setiap hari dengan berbekal alat dan obat-obatan secukupnya. Dia berjalan satu persatu ke rumah warga tanpa meminta biaya sepeser pun. Sungguh mulia, semua ini dilakukannya dengan gratis. Setiap hari ia mendatangi pasien-pasien yang menurutnya tidak mampu. Dari Dokter Ji, kita dapat belajar bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berbuat baik dan menolong sesama.
Xiaolin, bocah 11 tahun asal desa Guangtung, Tiongkok, memecahkan rekor lompat tali dalam ajang kompetisi internasional di Dubai, Uni Emirat Arab. Chen sanggup melompati tali 7 kali dalam 1 detik. Saking cepatnya gerakan siswa kelas 5 sekolah dasar ini, orang hampir-hampir tidak bisa melihat gerakan kakinya. Rekor resmi yang dicatat panitia dalam ajang kompetisi ini adalah 108 kali dalam 30 detik, karena dihitung hanya gerakan kaki kanan saja ketika melompat. Kecepatan Chen membuat panitia dan seluruh penonton yang hadir takjub. Karena terlalu cepat dan sulit dihitung, panitia sampai memutar ulang rekaman video saat Chen beraksi dalam gerakan lambat. Dalam kompetisi internasional ini, kehebatan Chen membuat Tiongkok unggul dan memenangkan kejuaraan dengan mengalahkan tim Belgia yang menempati posisi 2. Puluhan penerbangan di sebuah bandara di Tiongkok tertunda lantaran petugas pemadam kebakaran salah menyemprot pesawat. Awalnya petugas pemadam kebakaran itu dipanggil teknisi akibat ada percikan api dari bagian mesin salah satu pesawat maskapai Air China Airlines. Pemadam kebakaran malah menyemprotkan air ke pesawat maskapai Fucho Airlines yang diparkir di sebelah pesawat China Air yang terbakar. Alasannya, pesawat yang diparkir di Bandara Internasional Fucho Changle, Provinsi Fujian ini sama-sama berjenis Boeing 737-800S. Petugas tidak melihat ada kejanggalan pada pesawat China Air karena langsung mematikan mesin saat percikan api terjadi. Saat bersamaan, mesin pesawat Fucho tengah menyala dan terlihat ada asap keluar dari pipa pembuangan. 2 menit usai menyemprotkan air, pemadam baru sadar jika mereka menangani pesawat yang salah. Akibatnya, pesawat Fucho Airlines yang siap terbang harus dimasukkan ke dalam hanggar. Pesawat tersebut harus dibersihkan bagian mesinnya, diperiksa, dan diuji kerusakannya lantaran terkena air. Hal ini menyebabkan sebanyak 30 penerbangan di bandara Tiongkok ditunda keberangkatannya. You look so beautiful today. Pasangan kakek nenek asal India kini jadi perbincangan publik karena mereka bisa mengarungi kehidupan rumah tangga hingga 90 tahun. Pasangan ini adalah Karam Chan berusia 110 tahun dan istrinya Kartari Chan berusia 103 tahun. Mereka menikah pada 11 Desember 1925 pada saat India masih berada dalam kuasa Inggris. Keduanya kini tinggal di Bradford, Inggris. Mereka memiliki 8 anak, 27 cucu, dan 23 cicit. Usia perkawinan mereka sudah mencapai 90 tahun. Ulang tahun perkawinan keluarga Chan ini dirayakan bersama dengan komunitas India di Inggris. Mereka merasa bertahannya pernikahan pasangan ini merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Disebut dengan salamander berukuran raksasa, belum lama ini ditemukan di Tiongkok. Salamander sepanjang 1,4 meter ini ditemukan di sebuah goa di daerah Chongqing, Tiongkok. Hewan seberat 51 kg ini ditemukan oleh seorang pria bernama Xiao ketika berenang di sungai goa tersebut. Dari penelitian yang dilakukan, salamander jumbo ini diperkirakan telah hidup sejak 200 tahun lalu. Salamander selama ini memang dipercaya sebagai hewan yang mampu bertahan hidup dalam waktu yang sangat lama. Salamander bisa hidup ratusan tahun jika tinggal di lingkungan yang mendukung, yaitu di perairan jernih dengan ikan atau kepiting kecil. Peneliti menyimpulkan bahwa hewan yang terancam punah ini sudah hidup sejak zaman dinosaurus dan tidak mengalami perubahan sama sekali. Salamander sampai disebut fosil hidup. Sayangnya, belakangan ini salamander menjadi hewan buruan oleh warga Tiongkok karena dianggap bisa menjadi bahan masakan. Bangunan gubuk di lereng pegunungan Alpen Swiss yang dibangun dari tumpukan kayu seadanya tampak kumuh dan tidak layak huni. Namun, tunggu sampai kita masuk ke dalamnya. Di dalam kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat berbeda, sebab gubuk ini memiliki interior kelas 1 yang dibangun dengan penataan menawan.
adalah perusahaan arsitektur dari Basel bernama Buchner Brundel Architekten yang menyulap gubuk berusia 200 tahun ini. Mereka menggabungkan gaya bangunan etnik dengan unsur modern yang menyatu dengan alam pegunungan. Gubuk ini seperti sebuah cottage rahasia. Atas kerja kerasnya ini, perusahaan tersebut mendapat penghargaan The Better Architect Prize. Kabarnya, para selebriti Hollywood sudah mengajukan penawaran untuk membelinya. Pemirsa, itulah rangkaian peristiwa unik dan menarik yang terjadi selama sepekan versi On The Spot.